Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kamu Adalah Hantuku. Cerita ini ditulis oleh Pluto Blue. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu Adalah Hantuku. Sosok perempuan bergaun merah dengan wajah pucat berdiri tepat di samping Fabian. Wajahnya penuh darah. Fabian menutup matanya, tidak mau melihat sosok hantu yang ada di sampingnya itu. Usir dia, Sus. Saya takut. Matanya masih tertutup. Suster itu mencoba menenangkan Fabian. Tangannya menepuk bahu Fabian pelan. Tenang, itu cuma halusinasi kamu saja. Tidak, dia ada di samping saya, Sus. Fabian kembali menuju ke hantu yang ada di sampingnya itu. Suster itu kembali menatap ke arah sana. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Saya akan panggilkan dokter dulu ya. Suster itu kemudian melangkah pergi meninggalkan Fabian. Hantu itu sepertinya hantu yang Fabian lihat di ujung jalan tadi. Namun tadi dia hanya melihatnya sekilas. Pergi. Gue bilang pergi, jangan ganggu gue. Fabian makin berteriak. Bahwa Fabian bergetar hebat. Dia sangat takut dengan sosok wanita yang ada di sampingnya ini. Fabian membuka matanya. Napasnya menggebu-gebu. Jantungnya rasanya berhenti berdetak. Suara itu. Fabian perlahan menatap ke arah samping. Menatap sosok wanita yang masih berdiri di sana. Matanya mulai berkaca-kaca. Air matanya siap jatuh. Mama. Air mata Fabian lolos jatuh begitu saja. Wanita yang ia lihat tadi menyeramkan. Kini terlihat cantik namun pucat. Tidak seseram tadi penuh dengan darah. Ibu Fabian tersenyum manis. Anak mama. Tangan mamaku dingin. Mama kedinginan. Enggak, mama gak kedinginan. Yang tadi itu siapa, Ma? Wajahnya serem banget. Itu wujud asli mama. Fabian sontak kaget. Ia kembali teringat kejadian tadi. Kejadian yang menimpanya bahwa ia kehilangan ibu tercintanya. Itu gak benar kan, Ma? Itu memang kenyataannya, sayang. Enggak, itu gak mungkin. Ibu Fabian memeluk Fabian erat, membiarkan anak sematawayangnya itu menangis di pelukannya untuk terakhir kalinya. Jaga diri baik-baik ya, jaga papa kamu juga. Jadi anak yang baik, jangan nakal. Jangan telat makan. Jangan tinggalin sholat. Jangan benci papa kamu kalau dia jarang pulang ke rumah. Jangan lupa punya pacar juga, kenalin ke mama ya. Ucap mama kemudian melonggarkan pelukannya, menatap Fabian lekat. Mama pergi dulu ya. Tangan Fabian enggan melepaskan. Ibu Fabian mengangguk pelan. Gak apa-apa ya. Akhirnya tangannya terlepas. Ibu Fabian semakin menjauh. Sempat ia melihatnya melambaikan tangan dan dibalas anggukan kecil dari Fabian sampai akhirnya menghilang. Fabian kembali terisak, hatinya sakit sekali, bahunya berguncang hebat. Mama. Ibu lu cantik banget. Ucap gadis yang berbaring di sana. Ia sama seperti Fabian sedang dirawat di rumah sakit. Keningnya diperban dan terpasang beberapa alat rumah sakit di tubuhnya. Gue sampai nangis liatnya. Gue bisa lihat apa yang lu lihat. Fabian terdiam. Di liriknya tangan gadis itu terlingkar gelang berwarna pink. Dia cewek yang tadi. Fabian mengerjapkan matanya beberapa kali. Ingatan itu kembali teringat di pikirannya. Ditatapnya Mira yang berdiri di hadapannya itu. Cewek bunuh diri. Mira tersenyum.
Keisha terus mengikuti Fabian kemana Fabian melangkah. Sedari tadi dia terus menanyakan perihal hubungan Mira dan Fabian. Namun tetap jawaban Fabian tidak. Dan waktu itu Mira pernah nyoba ngelakuin bunuh diri? Tanya Keisha dengan mengejar langkah Fabian yang panjang. Fabian menghiraukan ucapan Keisha. Ia terus melangkah menuju kamar mandi. Terus lu ketemu Mira di rumah sakit? Fabian menghentikan langkahnya lalu membalikkan badannya menatap Keisha. Udah berapa bulan lo sama gue? 4 bulan. Ucap Keisha ragu, tidak yakin dengan kebenaran hitungannya itu. Kapan lo mau pergi ke dunia lo? Hah? 4 bulan udah cukup buat gue dengan kehadiran lo. Gue udah capek. Fabian menatap Keisha datar. Tangan Keisha bergetar. Maaf. Gue mohon Zah, cepat pergi. Fabian kemudian membalikkan tubuhnya kembali melanjutkan langkahnya. Oke. Keisha berusaha sekuat mungkin untuk tidak menangis saat itu juga. Fabian terus berjalan ke arah kamar mandi hingga akhirnya tidak terlihat lagi oleh Keisha. Tangan Keisha bergetar. Kaki Keisha sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Keisha berjongkok. Nafasnya memburu, dadanya terasa sakit. Air matanya berhasil jatuh, nafasnya rasanya sesak. Keisha memukul-mukul dadanya yang terasa sesak. Ia terus menangis sampai terisak pelan. Apa ia harus pergi sekarang juga? Assalamualaikum. Fabian membuka pintu rumahnya. Di ruang tamu terlihat ayahnya tengah duduk santai sambil membaca koran yang dipegangnya. Seno melirik ke arah pintu, menatap Fabian yang masih berdiri di sana. Waalaikumsalam, kenapa nggak masuk? Tanya Seno. Fabian mengangguk pelan lalu melangkah menuju sofa di sebelah Seno. Baru pulang? Iya, ketiduran tadi di kelas. Fabian tadi memang ketiduran di kelas. Saat bangun teman-teman sekolahnya sudah tidak ada. Fabian memang kebo. Papa baru pulang dari Kanada. Fabian melepaskan tas yang menggantung di bahu kirinya lalu menyandarkan kepalanya pada sofa. Kamu sebenarnya mau manggil nama papa dengan panggilan papa atau ayah sih? Kadang manggil papa, kadang manggil ayah. Bingung papa jadinya. Ucap Seno menatap putranya itu. Fabian mendesis pelan. Aku manggil papa keinget mama, aku manggil ayah juga keinget mama terus. Fabian menutup matanya, lelah dengan hari ini. Seno menghentikan kegiatannya membaca, kemudian menatap Fabian. Kamu kangen mama? Iya, papa juga. Biar ke kamar dulu, Pak. Good night. Fabian bangkit lalu pergi meninggalkan Seno. Ia tidak mau larut dalam kesedihan. Ia ingin bangkit dan melupakan kesedihan itu. Fabian mengatur napasnya yang memburu. Mimpi tadi berhasil membuat Fabian terbangun dari tidurnya. Diliriknya jam dinding pukul 1 pagi. Fabian mengusap wajahnya kasar. Mimpi tadi sungguh menakutkan menurutnya. Tenggorokannya terasa kering lalu ia memutuskan untuk bangkit menuju dapur. Saat sampai di dapur, Fabian melihat Keisha tengah duduk menelungkupkan kepalanya dengan menggunakan tangan sebagai bantalannya. Fabian duduk di bangku yang berseberangan dengan Keisha. Keisha mengangkat kepalanya menatap Fabian yang sudah duduk di hadapannya. Lu belum tidur? Tanya Keisha ragu, masih canggung karena kejadian siang tadi. Kebangun. Keisha mengangguk mengiyakan. Mereka sama-sama diam. Keheningan akhirnya terjadi. Keisha sekali-kali melirik ke arah Fabian yang menatap meja dengan tatapan kosong. Keisha yakin bahwa Fabian sedang memikirkan ibunya yang sudah lama pergi itu. Pembicaraan Fabian dengan Seno tadi, Keisha mendengar semua itu. Ia mendengarnya di balik pintu tadi. Keisha sangat tahu bahwa Fabian saat ini sangat merindukan sosok ibunya. Bian. Fabian berdiam pelan, namun tatapannya masih tertuju pada meja makan di hadapannya. Gue boleh tanya? Tanya apa? Lu lagi kangen seseorang ya? Tanya Keisha. Fabian melirik Keisha lalu kembali menatap meja. Gak. Bohong banget.
Fabian memutar bola matanya malas. Keisha berdiri lalu mencondongkan tubuhnya. Fabian menatap Keisha bingung. Mau ngapain lo? Keisha mengulurkan tangannya menuju kepala Fabian. Fabian memundurkan kepalanya. Mau ngapain? Sini. Enggak. Keisha berdecak kesal lalu lebih mencondongkan tubuhnya ke depan dan berhasil mengelus rambut Fabian. Fabian melotot kaget. Keisha mengelus rambut Fabian lembut dengan penuh perasaan. Fabian membeku, matanya masih melotot kaget. Gue tahu rasanya rindu itu gimana. Keisha masih mengelus-elus kepala Fabian. Fabian mendongak menatap Keisha yang fokus mengelus rambutnya. Cuma ketemu aja yang bisa ngobatin, tapi kan gak bisa kalau orangnya udah gak ada. Fabian terus mendengarkan perkataan Keisha tanpa mau membuka suara. Gue gak tahu caranya ngilangin rasa kangen ke orang yang udah gak ada, tapi cuma ini yang bisa gue lakuin. Keisha lalu menegakkan tubuhnya kembali. Keisha menatap Fabian dengan senyum lebar yang ia tunjukkan. Fighting. Ia mengangkat kedua tangannya. Fabian sempat bengong kemudian tersenyum. Aneh-aneh aja lo. Fabian menggelengkan kepalanya. Keisha tertawa kecil. Waktu yang mereka habiskan pagi itu terasa berharga bagi Keisha. Senyum yang Keisha lihat saat ini semoga tidak akan hilang. Keisha berharap semoga ia terus melihat senyum Fabian yang seperti ini. Mira terus menatapi gelang berwarna pink yang ia pegang. Rasanya berat untuk memakai gelang ini kembali, mengingatkannya pada kejadian 1 tahun yang lalu. Mira menghela napasnya panjang, kemudian meletakkan gelang itu pada laci meja belajarnya. Non, mobilnya udah siap. Ujar Bi Nina yang berbicara di balik pintu kamar Mira. Iya, Bi. Mira bangkit lalu melangkah keluar menuju sekolah. Pagi ini langit mendung, siap untuk menumpahkan air yang ingin cepat-cepat ia keluarkan hingga langit kembali berwarna biru. Fabian memasukkan buku-bukunya yang ada di atas meja belajar. Setelah selesai ia turun menuju lantai bawah. Fabian masih meraih kunci mobilnya yang berada di atas nakas, kemudian melangkah keluar. Saat sampai di luar, Fabian melihat Keisha yang berdiri di samping mobilnya. Udah siap, Yan? Tanya Keisha saat Fabian sudah berada di hadapannya. Udah. Kemudian ia masuk ke dalam mobilnya. Keisha mendongak ke langit. Ia yakin pasti hujan akan turun tak lama lagi. Saat Keisha kembali menatap ke arah depan, Fabian sudah tidak ada. Yan, lu bawa payung? Fabian menggeleng sambil menyalakan mesin mobilnya. Langitnya mendung loh, dari parkiran ke lorong sekolah kan lumayan jauh. Pasti lu kebasahan. Hujan paling nanti siang. Mau ikut ke sekolah nggak? Tunggu bentar. Keisha berbalik lalu menghilang begitu saja. Fabian menghembuskan napasnya pelan. Diliriknya jam yang melingkar di tangan kirinya sudah menunjukkan pukul 6:30. Fabian mengambil tasnya yang ia taruh di jok belakang lalu mengambil ponselnya yang ia simpan di dalam tas. Fabian sibuk menggeser-geser jarinya di layar ponsel sampai-sampai tidak menyadari bahwa Keisha sudah duduk di sampingnya. Serius amat? Ucapan Keisha berhasil membuat Fabian kaget. Fabian menatap Keisha kesal. Keisha terkekeh. Abisnya lu serius banget sampai gak sadar gue di sini. Biasanya kan lu nyium bau gue aja udah peka. Fabian hanya mendengus kesal lalu melajukan mobilnya meninggalkan rumahnya. Sepanjang perjalanan Fabian hanya diam. Begitu juga dengan Keisha yang sibuk memperhatikan jalanan kota yang cukup ramai pagi ini. Tak lama setetes demi setetes hujan turun. Keisha menoleh pada Fabian. Tuh kan, hujan. Untung gue ambil payung sama jaket tadi. Fabian melirik sekilas ke arah jok belakang mobilnya. Di sana ada sebuah payung dan jaket berwarna hitam milik Fabian yang Keisha bawa tadi. Fabian menatap Keisha sekilas karena harus kembali fokus menyetir. Makasih. Yan, lu beneran pengen gue cepat pergi? Tanya Keisha. Fabian terdiam sejenak kemudian menganggukkan kepala. Iya. Tapi lu harus bantuin gue. Apa? Ingatan gue itu gue harus ingat itu semua.
Gak ada cara lain? Tanya Fabian setelah diam beberapa saat. Kesha menggeleng pelan. Gue gak tahu. Kita pikirin cara lain biar lo bisa cepat-cepat pergi. Mata Kesha mulai memanas, kepalanya menunduk. Nanti kalau gue pergi lo sama siapa? Ada bokap gue. Tapi kan bokap lo jarang pulang. Gak apa-apa. Fabian terus fokus ke arah depan sedangkan Kesha terus menunduk. Kesha mengangkat kepalanya lalu menatap Fabian. Awas ya lu, kalau nanti gue gak ada lu kangen. Gak akan, tenang aja. Baik-baik aja lo di alam lo nanti. Kesha meremas tangannya, air matanya akhirnya jatuh. Fabian melirik sekilas ke arah Kesha. Nangis lo? Enggak. Sedih lo mau pisah sama gue? Iya Piku, biasa aja. Terus itu kenapa nangis? Fabian sedikit mengejek. Kesha memalingkan wajahnya ke arah lain, tidak ingin menatap Fabian. Jangan-jangan lo suka ya sama gue? Enggak. Banyak nanya banget sih lu kayak Dora. Biasanya lu kebanyakan diam juga. Siapa tuh aja lu suka sama manusia gitu, tapi jangan ya. Pasti sad endingnya. Gak bakalan gue jatuh cinta sama manusia es kayak lu. Kesha. Kesha menghentikan langkahnya. Siapa yang memanggilnya? Kesha membalikkan tubuhnya perlahan dan ternyata itu Mira. Terlihat Mira yang tersenyum merambah ke arah Kesha dan senyum itu ikut menular pada Kesha. Mira berjalan mendekat. Kenapa Mira? Tanya Kesha saat Mira sudah sampai di hadapannya. Mira menengok ke sekitar, tidak ada siapa-siapa karena memang jam istirahat belum berdering. Mira kembali menatap Kesha lalu tersenyum simpul. Lo mau ikut ke rumah gue nggak? Tanya Mira yang otomatis membuat kerutan di kening Kesha. Buat apa? Main aja gitu. Tapi gue bilang dulu ya sama Fabian. Ujar Kesha. Seketika senyum Mira luntur. Kenapa harus Fabian? Oh iya, bilang dulu aja, takutnya dia nyariin lo. Mira kembali memaksakan untuk senyum. Kesha mengangguk setuju. Ya udah kalau gitu gue mau ke kelas Fabian dulu. Ucap Kesha setelah melambaikan tangan singkat kepada Mira. Kesha langsung menuju ke kelas Fabian. Agar lebih cepat sampai, Kesha menghilang saja dan sampai tepat di samping Fabian. Fabian yang sedang memperhatikan guru di depan sudah biasa jika Kesha atau hantu lain-lain tiba-tiba muncul. Yan, panggil Kesha sambil mencolek bahu Fabian pelan. Fabian tidak menggubris panggilan dari Kesha. Dia masih fokus memperhatikan guru. Yan, panggil Kesha sekali lagi, namun kini tepat di dekat kuping Fabian. Anjir. Fabian mengumpat dalam hati, kesal sekali pada Kesha. Apaan? Ia menengok ke arah Kesha dengan tatapan kesal. Kesal sekali. Beberapa orang yang sedang fokus memperhatikan guru di depan langsung menoleh ke arah Fabian. Fabian yang tahu diperhatikan hanya menatap mereka tajam. Orang itu kembali memperhatikan guru, takut dengan tatapan tajam Fabian. Fabian kembali menatap ke arah Kesha. Apaan sih lo? Ucapan Fabian sinis, namun kali ini sedikit menurunkan suaranya. Kesha nyengir lebar. Cowok itu beralih menatap buku catatannya sambil memainkan pulpen. Yan, gue mau main ke rumah Mira boleh? Tanya Kesha to the point dengan tujuannya menemui Fabian. Fabian berhenti memainkan pulpennya sejenak lalu memainkannya kembali. Terserah. Kesha memanyunkan bibirnya sebal. Kok gitu respon lu, Yan? Fabian mengangkat kedua bahunya. Itu kan hidup lu. Fabian kembali memfokuskan dirinya pada guru di depan. Kesha ingin sekali menjambak rambut Fabian yang sedikit acak-acakan, namun anehnya masih terlihat tampan. Kesha mendengus kesal, membuang muka ke arah lain. Kalau mau pergi, pergi aja, gak usah izin sama gue. Jawabnya dengan santai, matanya masih menatap ke depan. Kesha melirik Fabian kesal. Awas aja kalau lu kesepian gak ada gue. Jari telunjuknya menunjuk Fabian. Fabian membalas dengan kekehan kecil. Kesha tiada hentinya berdecak kagum melihat isi kamar Mira yang elegan dan begitu rapi. Nuansa warna putih yang mendominasi dinding beserta barang-barang yang mahal yang terpajang
membuat siapapun yang melihatnya berdecak kagum. Kamar lu keren banget. Ucap Kesha terkagum-kagum. Mira hanya terkekeh kecil melihat kelakuan Kesha yang sedikit agak norak menurutnya. Kesha duduk di tepi ranjang. Nyokap lu mana? Tadi sih katanya mau ngantar adik gue ke rumah sakit. Mira menaruh tasnya di atas ranjang lalu membaringkan tubuhnya. Sakit apa? Gak tahu, kemarin ngomongnya gak enak badan. Kesha mengangguk dan mengikuti Mira membaringkan tubuhnya. Syah, iya? Lu ingat sesuatu gak? Ingat apa? Kesha melirik Mira yang tidur di sampingnya. Mira diam sejenak lalu berbicara. Semua tentang ini. Kesha mengerutkan keningnya bingung. Mira menengok ke samping. Kini keduanya bertatapan. Apa yang ada dalam pikiran lo sekarang tentang gue? Lo itu temen gue. Mira mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. Lo emang temen gue kan? Jawaban lo beda sama dulu, berarti emang bener lo gak ingat semuanya. Maksudnya? Perkataan Kesha terpotong karena tiba-tiba ponsel Mira berdering nyaring. Mira bangkit mencari ponselnya dan menemukannya berada di atas nakas. Dengan cepat dia mengangkat panggilan itu. Di sisi lain Kesha masih dibuat bingung dengan perkataan Mira tadi. Ingin kembali bertanya tapi Mira sedang menerima panggilan telepon. Setelah selesai menerima panggilan telepon, Mira menghampiri Kesha yang duduk di ujung ranjang dengan raut wajah khawatir. Syah, gue harus cepat-cepat ke rumah sakit kayaknya. Adik gue dirawat di rumah sakit. Ucap Mira. Kesha langsung berdiri tegak. Kalau gitu gue boleh ikut gak? Ke rumah sakit, Syah? Iyalah, masih ke pasar. Mira menimbang-nimbang terlebih dahulu. Ia takut akan ada kejadian yang tidak diinginkan di rumah sakit. Setelah cukup untuk berpikir, akhirnya Mira mengangguk setuju. Ya udahlah, ayo. Ajak Mira yang dibalas anggukan kepala oleh Kesha. Mira dan Kesha kini ada di dalam bis. Kesha aneh dengan Mira, kenapa dia tidak mau naik mobil pribadi saja, padahal ada beberapa mobil yang terparkir di garasi rumah Mira tadi. Seberapa dekat lo sama Fabian, Syah? Tanya Mira tiba-tiba. Kesha yang sedang asik memperhatikan jalanan di luar beralih menatap Mira. Gak dekat-dekat amat kok. Kita berantem tiap hari. Dia jutekin gue mulu, marahin gue mulu. Pokoknya dia ngeselin banget dah. Kesha heboh sambil memikirkan tingkah laku Fabian yang memang kadang menyebalkan, kadang bersikap manis, kadang juga dingin kepadanya. Lo penting banget ya kayaknya di hidup Fabian. Kesha langsung tertawa terbahak-bahak lucu dengan perkataan Mira tadi. Mira menatap Kesha bingung. Emang ada yang lucu? Boro-boro berharga, malahan gue disuruh cepet-cepet pergi ke alam gue. Iya gitu. Kesha mengangguk mengiyakan. Mira masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Kesha. Ia ingin mengeceknya sendiri seberapa pentingnya Kesha di hadapan Fabian. Mira membuka ponselnya lalu mengetik sesuatu di atas layar ponselnya. Kedua ujung bibir Mira terangkat. Penasaran dengan apa yang akan terjadi ke depannya, Fabian terus saja menekan-nekan remote TV yang ada di genggamannya dengan asal. Ditatapnya televisi yang berukuran 32 inci itu datar. Bosan kata itu yang terus keluar dari mulut Fabian. Fabian menghela napas panjang. Bingung harus melakukan kegiatan apa sekarang. Cowok itu melirik arloji yang berada di tangan kirinya. Waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Biasanya jam-jam segini dia sedang bercanda atau beradu argumen dengan Kesha, tapi hari ini tidak. Rasanya Fabian sedikit kesepian. Wih, gak. Fabian menggeleng cepat. Tidak mungkin ia kesepian karena tidak ada Kesha di sini. Sebelum ada Kesha saja, Fabian sering sendirian seperti ini, jadi sudah biasa jika merasa kesepian. Tapi yang ini berbeda. Fabian mengacak-acak rambutnya frustasi. Lama-lama dia bisa gila memikirkan hal-hal tidak penting seperti itu. Satu notifikasi masuk menandakan satu pesan masuk dengan malas-malasan. Fabian meraih ponselnya yang berada tidak jauh darinya. Ia membaca pesan itu dengan malas. Fabian mengernyit bingung siapa yang mengirim pesan ini. Fabian melempar ponselnya sembarangan, tidak peduli dengan pesan tadi.
Fabian berdecak kesal, merasa risih dengan pesan itu. Sering sekali ada nomor yang tidak dikenal masuk yang mengirim pesan tidak penting pada Fabian. Seperti minta untuk di-save balik, ada yang mengucapkan kata-kata manis, ada juga yang menyatakan cinta. Dan semua itu Fabian abaikan. Fabian mencari ponselnya yang tadi ia lempar sembarangan dan menemukannya di dekat bantal. Rumah sakit bakti bunda, datang sebelum lo nyesel gak bakalan ketemu Keisha lagi. Fabian berpikir sejenak siapa yang mengirim pesan seperti ini. Pikirannya langsung tertuju pada Mira. Hanya dia yang tahu tentang Keisha selain Kevin, dan hanya Mira dan Fabian yang bisa melihat Keisha. Fabian tersenyum sinis, merasa percuma saja Mira mengirim pesan seperti itu karena Fabian tidak akan percaya. Udah ketemu adik lu? Tanya Keisha saat Mira keluar dari kamar tempat adik Mira dirawat inap. Mira mengangguk lalu duduk di samping Keisha. Sakit apa katanya? Di BD? Jawab Mira tidak bersemangat. Keisha mengangguk mengerti, kemudian keduanya sama-sama tidak bersuara lagi. Mira mengecek ponselnya, pesan itu tidak dibalas, hanya dibaca saja. Dia tersenyum simpul, merasa senang dengan sikap Fabian yang tidak begitu peduli pada Keisha. Keisha yang melihat Mira yang tiba-tiba tersenyum akhirnya bertanya, "Kenapa senyum-senyum sendiri, Ra?" Mira tersadar lalu menggeleng pelan. "Gak apa-apa." "Bohong." "Enggak kok, udah. Kita ke tamannya ada di bawah yuk." Ajak Mira yang langsung dibalas anggukan pasti oleh Keisha. Mira dan Keisha duduk di salah satu bangku panjang yang ada di taman rumah sakit. Langit sudah mulai berwarna orange. Matahari sudah siap untuk istirahat dan giliran sang bulan untuk berjaga setelahnya. Keduanya menatap ke arah langit, menikmati setiap detik yang berharga ini. "Syah," panggil Mira. Keisha hanya bergumam pelan. "Gue kok rasanya pengen es krim ya?" "Ya udah beli. Lo mau nggak?" Mira melirik ke arah Keisha. Mata Keisha berbinar-binar mendengar tawaran dari Mira tadi dan tentu Keisha mengangguk. Mira langsung beranjak dari duduknya menuju kantin rumah sakit yang jaraknya agak jauh dari tempat mereka saat ini. Saat kembali menatap langit, seketika Keisha teringat Fabian. "Pasti dia seneng gak ada gue," ujar Keisha pelan dengan bibir dimanyunkan. "Gue kesepian apa gak ada gue? Gue aja yang gak ada dia. Gue kesepian, bosan gitu rasanya gak ada dia. Walaupun singkat ngomongnya, tukang ninggalin marah-marah mulu, tapi gue sayang. Aneh." Keisha berkicau sendiri. Keisha coba membuang jauh-jauh pikiran tentang Fabian sekarang. Dia ingin beristirahat memikirkan orang itu. Keisha beranjak dari duduknya. Dia ingin menikmati sorenya ini dengan berjalan-jalan. "Kok gue kayak gak asing ya sama tempat ini?" ucap Keisha sambil menggaruk-garuk alisnya yang tidak gatal. Dengan langkah yang santai, Keisha menginjak setiap rerumputan yang sudah dipotong rapi, diiringi dengan senandung kecil yang keluar dari bibirnya. Tak lama Mira datang dengan membawa 2 es krim yang ada di genggamannya. Dia tersenyum ramah seperti biasa. "Nih." Mira menyodorkan es krim rasa stroberi ke arah Keisha. "Kalau tahu gue suka yang berbau-bau stroberi?" tanya Keisha yang berhasil membuat Mira gugup. "Asal aja gue belinya. Lagian dari bau tubuh lu aja udah wangi stroberi tau." "Bener juga ya." Setelah pembicaraannya menyenangkan, tertawa bersama, makan es krim bersama, dan menikmati keindahan senja bersama, mereka memutuskan untuk masuk kembali ke dalam. "Masuk yuk, udah maghrib. Lo tau kan kalau jam-jam segitu gimana?" Mira bergidik ngeri. Keisha terkekeh pelan. Benar juga kata Mira. "Ya udah ayo." Keduanya sama-sama melangkahkan kakinya. Saat tepat di pintu rumah sakit, tiba-tiba tangan Keisha ditarik seseorang. Otomatis Keisha langsung membalikkan tubuhnya menatap sang pelaku yang menarik tangannya. "Fabian?" Keisha kaget. Fabian melepaskan tangannya. Mira yang melihat Fabian yang tiba-tiba ada di sini juga kaget. Kebahagiaannya tadi hilang seketika. "Kenapa lo ada di sini?" Fabian mengatur napasnya yang sedikit terengah-engah, kemudian menatap mata Keisha. "Pulang. Gue kesepian di rumah." Keisha mengerenyit bingung. "Pulang?" "Lo gak salah, Yan.
Keisha tersenyum mengejek. Apa Keisha tidak salah dengar? Fabian kesepian, tidak ada dirinya. Fabian memutar bola matanya kesal lalu menarik tangan Keisha. Yan. Tangannya terus ditarik oleh Fabian. Dia dibawa menuju mobil Fabian yang terparkir di parkiran rumah sakit. Mira, dadah. Teriak Keisha sambil melambaikan tangannya ke arah Mira. Mira tidak membalas lambaian tangan Keisha. Matanya masih nanar menatap kepergian Fabian dan Keisha. Mira tersenyum kecil. Tentu itu senyumnya dipaksakan. Hatinya rasanya sakit melihat Keisha diperlakukan seperti itu oleh Fabian. Apa dia cemburu kepada hantu? Apa dia kalah oleh seseorang yang sudah mati? Dan itu terus terputar di kepala Mira. Fabian berdecak kesal. Dia terus mencoba menyalakan mesin mobilnya yang tetap saja tidak mau hidup. Padahal mobilnya sudah sampai di dalam area kompleks perumahan tempat rumah Fabian berada. Fabian terus mencoba tapi hasilnya tetap sama. Langit sudah gelap. Jam-jam segini nih yang membuat Fabian merinding. Jam-jamnya mereka keluar. Mungkin biasa saja bagi mereka yang tidak bisa melihat makhluk itu, tapi menyeramkan bagi Fabian. Kenapa, Yan? Keisha bingung karena melihat Fabian terlihat kesal. Mogok. Dia masih fokus untuk menyalakan mesin mobilnya. Fabian menyerah. Mobil ini tetap tidak mau hidup. Tapi kenapa harus mogok di jam-jam ini? Terus gimana? Tanya Keisha terlihat gusar. Matanya terus menatap keluar jendela, takut dengan sosok-sosok yang di luar sana yang terus menatap Keisha dan Fabian yang ada di dalam mobil. Jangan dilihatin. Mata Keisha tetap menatap keluar. Tangannya sudah bergetar ketakutan. Fabian berdecak kesal. Sudah tahu takut masih saja dilihatin. Fabian memegang dagu Keisha lalu memutar kepala cewek itu hingga berhadapan dengannya. Gue bilang jangan diliatin. Keisha tertegun. Turun. Fabian sudah siap membuka pintu mobilnya. Dengan cepat Keisha menahan tangan Fabian. Kenapa? Lo tahu kan maghrib gini hantu-hantu pada keluar, gue takut, Yan. Kalau lo takut, lo tunggu aja gue di rumah. Gak usah ikut-ikutan jalan sama gue. Keisha mendengus kesal. Sebenarnya Keisha bisa menghilang begitu saja dan langsung sampai di rumah Fabian. Tapi dia tidak tega membiarkan cowok itu berjalan sendirian saat maghrib seperti ini. Keisha tahu pasti Fabian ketakutan juga. Hanya saja Fabian pintar mengatur ekspresi. Gue gak bisa. Kenapa? Gue gak bisa ninggalin lu sendiri. Tenang aja, gue udah biasa sendiri. Fabian kemudian turun dari mobil. Fabian berjalan dengan langkah lebarnya, mengabaikan semua tatapan menyeramkan dari hantu yang ada di sekitar. Makhluk itu ada yang di atas pohon, yang duduk di bangku taman, yang diam di bawah lampu jalan, dan masih banyak lagi. Gak takut diliatin kayak gitu? Tanya Keisha yang tiba-tiba berada di samping Fabian. Cowok itu tersentak kaget lalu menatap Keisha tajam. Sudah tahu keadaan sedang tegang seperti ini, Keisha malah mengagetkannya. Keisha nyengir lebar, senang sekali melihat Fabian ketakutan seperti ini. Gak apa-apa kok, Yan, gue udah gak kenal sama mereka-mereka. Fabian memutar bola matanya. Terus tadi kenapa lu takut? Gue takut aja sama hantu yang tadi ngeliatin kita di luar. Yang tadi ngeliatin banyak kali. Itu loh yang ada di pohon mangga itu. Keisha menuju ke belakang tepat di mana pohon itu berada. Jangan ditunjuk. Fabian menarik tangan Keisha. Keisha terkekeh. Lucu deh lihat lu ketakutan kayak gini. Fabian tetap fokus pada perjalanannya. Yang Fabian mau sekarang ingin cepat-cepat sampai rumah. Lu gak tahu aja gimana ketakutannya gue waktu pertama bisa lihat hantu. Matanya menatap lurus jalan. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Keisha menatap lekat Fabian dari samping. Fabian menghentikan langkahnya. Kini Fabian menatap Keisha. Dan lu tahu hantu pertama yang gue lihat waktu itu siapa? Keisha menggeleng. Nyokap gue. Ia kemudian melanjutkan langkahnya. Keisha masih terdiam di tempat, merasakan kesedihannya Fabian alami. Keisha mengejar langkah Fabian yang berjalan mendahuluinya. Cewek itu mencolek bahwa Fabian jahil.
Alhasil Fabian menoleh, namun tidak ada siapapun di sana karena Kesha sudah berpindah di sisi lainnya. Kesha kembali mencolek bahu Fabian yang satunya lagi. Kali ini Fabian tidak menoleh. Sudah tahu dengan kejahilan Kesha, Kesha mendengus kesal. Laki-laki itu tidak memperdulikannya. Dia terus berjalan. Bukan Kesha namanya jika mudah menyerah. Dia terus akan mencoba. Kesha kembali akan menjahili Fabian dengan mencolek bahunya. Dirinya sudah memberi ancang-ancang untuk menjahili cowok itu. Tangannya sudah melayang di udara. Dengan gerakan cepat, Fabian menarik tangan Kesha, membuat Kesha tertarik ke depan sehingga dirinya bertubrukan dengan dada bidang Fabian. Sebenarnya Kesha kaget bukan main ketika Fabian tahu bahwa dirinya akan menjahili cowok itu. Terbukti dengan mata Kesha yang melotot kaget, ditambah dengan kegugupannya berada di dekat Fabian sedekat ini. Tatapan mereka bertubrukan, tangan Kesha masih dicekal oleh Fabian. Mau apa? Fabian tersenyum miring dan Kesha ingin menghilang rasanya dari dunia ini. Yan. Kesha mengetuk-ketuk pintu kamar Fabian keras. Semangatnya pagi ini sangat membara karena hari ini Fabian libur sekolah. Fabian pernah berjanji padanya jika Fabian libur, Kesha akan diajak jalan-jalan ke taman bermain. Dan hari ini Kesha menagihnya. Orang yang ada di dalam kamarnya menutup wajahnya dengan bantal. Mulutnya tidak berhenti mengucapkan sumpah serapah kepada hantu cerewet itu. Fabian melempar bantal yang dipakai untuk menutupi wajahnya itu ke sembarang tempat, memaksakan kakinya untuk melangkah. Dan sosok hantu berseragam sekolah lengkap dengan name tag yang terpasang di bajunya tengah tersenyum lebar ke arahnya. Apaan? Nyawanya belum sepenuhnya terkumpul, matanya saja belum terbuka sempurna. Kedua tangan Kesha berada di pinggang ketika melihat penampilan Fabian yang acak-acakan. Bayangkan saja saat ini Fabian hanya menggunakan celana boxer hitam dengan kaos polos berwarna hitam yang melekat di tubuhnya. Rambut acak-acakan dengan wajah kusut. Apaan sih, kalau nggak ada yang mau lu omongin, gue mau tidur lagi nih. Fabian kesal, tangannya bersiap untuk menutup pintunya kembali. Dengan cepat Kesha menahan pintu itu. Tunggu dulu dong. Belum juga ngomong udah mau main, tutup aja. Fabian membuka pintu kamarnya lebar-lebar. Kata lu kalau libur lu mau ngajak gue ke taman bermain. Ya kah? Ya masa lu lupa sih? Oh. Setelah mengatakan itu, Fabian menutup pintunya rapat kemudian menguncinya. Kesha kembali menggedor-gedor pintu kamar Fabian. Yan, lu kok gitu sih? Ayolah Yan, siapa tahu gue bisa ingat sesuatu kan? Kan lu sendiri yang mau gue cepat-cepat pergi. Ayolah Fabian, teriak Kesha sambil menggedor-gedor pintu. Fabian diam saja di balik pintu. Gue masuk nih. Masuk aja kalau lu bisa. Gue udah kunci pintunya. Lu lupa gue siapa? Kesha menantang Fabian menepuk jidatnya sendiri, merasa bodoh dengan kelakuannya. Gue hitung nih ya, Yan. Kalau lu gak bukain ini pintu, gue terobos. Fabian berdecak kesal, matanya masih mengantuk sekali. Dia ingin kembali melanjutkan tidurnya. Namun apalah daya, dia punya makhluk pengganggu berwujud Kesha. 1, 2, 3. Fabian membuka pintunya lebar, menatap Kesha kesal. Gue mau mandi dulu bego. Mau ikut mandi ya? Lu mau bohongin gue? Fabian juga ikut tersenyum miring. Lu kan gak bisa mandi di kamar mandi lu. Biasanya kan suka pakai kamar mandi yang di dekat kamar gue. Udah gue usir. Bohong. Lihat aja sendiri. Fabian menunjuk tempat itu dengan dagunya. Kedua tangannya itu ia lipat di dada. Keberanian Kesha langsung menciut jika harus melihat makhluk yang ada di kamar mandi Fabian. Ya udahlah pokoknya cepet, tanya Kesha kemudian berbalik meninggalkan Fabian yang diam di ambang pintu. Wow. Itu yang terus Kesha katakan sejak beberapa waktu lalu saat pertama mereka sampai di taman bermain. Hingga saat ini mereka berada di sebuah toko yang menjual berbagai pernak-pernik yang sangat lucu. Fabian sudah seperti orang hilang saja, berjalan sendirian tak tentu arah. Sebenarnya Fabian berdua,
Namun di mata orang lain dia sendirian. Kalau kata Kesha sih GGG, yang singkatan dari kata ganteng-ganteng gembel. Laknat emang. Gue kayak orang jomblo tau gak sih, Sa? Ucap Fabian pelan, takut terdengar oleh orang lain. Kalau sampai terdengar bisa dibilang kurang waras dia. Ya emang jomblo kan? Kesha terkekeh geli. Fabian menengus kesal lalu mengeluarkan ponselnya yang ada di saku jeansnya. Kesha menoleh saat melihat Fabian sedang menelpon seseorang. Telepon siapa, Yan? Shirley. Kesha melotot lalu membuang muka ke arah lain. Fabian yang melihat itu hanya terkekeh geli. Pokoknya ingat, Fabian hari ini harus jadi Fabian yang banyak ngomong, Fabian yang siap mengantar Kesha kemana aja, dan Fabian yang harus nurut apa kata Kesha. Tita Kesha seenak jidat. Fabian mendelik tajam. Mimpi. Setelah itu ia meninggalkan Kesha. Kesha menggerutu kesal, tapi tetap saja mengikuti Fabian yang berjalan mendahuluinya. Yang tungguin apa? Kesha mencoba menyelaraskan langkahnya dengan Fabian. Kita naik itu. Fabian menunjuk pada sebuah wahana yang bernama roller coaster. Kesha menghentikan langkahnya, matanya menatap wahana yang sangat menyeramkan itu. Mendengar jeritan orang-orang saja sudah membuat Kesha takut dan ingin kabur. Terlihat Fabian yang sudah mengantri untuk dapat menaiki wahana itu. Kesha ikut mengantri. Posisinya berada di samping Fabian karena di belakang Fabian ada seorang perempuan yang sedang mengantri juga. Kepalanya menunduk, mungkin gugup saat akan naik wahana ini. Ya lo yakin mau naik ini? Fabian diam saja, tidak mau terlihat bodoh jika harus menjawab pertanyaan yang orang lain tidak mendengarnya. Fabian sudah berada di barisan paling depan. Petugas yang berjaga menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena roller coaster itu belum berhenti. Masih ada orang yang sedang menjerit-jerit ketakutan. Jika takut kenapa harus naik, pikir Fabian. Sendirian aja, Mas? Berdua. Petugas itu menengok ke belakang, tepatnya pada perempuan yang ada di belakang Fabian. Oh, sama mbaknya ini ya. Cantik ya, Mas? Sama kayak masnya ganteng. Ucap petugas itu memuji Fabian dan perempuannya berada di belakang. Kesha melengos merasa tidak dianggap di sini. Fabian memilih diam saja, mulutnya malas untuk berbicara. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 5 menit, Fabian bisa menaiki wahana itu. Fabian duduk di barisan ketika dari depan sendirian. Mengenaskan memang, tapi sebenarnya Fabian berdua dengan Kesha. Masnya kok duduknya sendiri, si mbaknya mana? Tanya petugas itu lagi. Fabian tersenyum mencoba bersikap ramah kepada orang itu. Nggak tahu. Fabian sebenarnya tidak tahu siapa perempuan yang dimaksud petugas tadi. Melihat wajahnya saja tidak, karena posisi perempuan itu yang berada di belakang Fabian. Si mbaknya malah duduk di belakang. Ya sudah, saya panggilkan satu orang lagi yang naik, biar bangkunya nggak kosong. Ucapnya sambil melambaikan tangannya kepada salah satu pengunjung yang sedang mengantri. Ini nggak kosong, bego. Kesha kesal. Dia sudah duduk rapi dengan pengaman yang sudah ia gunakan. Tak lama datang seorang perempuan menggunakan rok selutut yang terlihat cantik menurut Kesha. Mbak bisa duduk di sini ya. Petugas itu menuju kursi di sebelah Fabian. Perempuan itu mengangguk kegirangan. Sepertinya ia sadar dengan wajah Fabian yang tampan. Tapi kok ini bisa kekunci ya? Petugas itu heran karena pengaman itu sudah terkunci. Petugas itu mencoba membuka pengaman itu, namun tidak bisa karena Kesha terus menahannya. Gak bisa gitu dong. Kesha menengok ke arah Fabian yang juga menatapnya. Kesha masih tetap pada pendiriannya. Lepasin aja, Syah. Ucap Fabian pelan, matanya menatap Kesha lekat. Kesha diam. Perlahan ia lepaskan tangannya dari pengaman itu dan akhirnya pengaman itu terbuka. Kesha turun tanpa berkata sepatah kata pun. Kakinya ia coba untuk terus berjalan. Air matanya jatuh. Bodoh. Kenapa harus ia menangisi hal bodoh seperti itu? Sebenarnya bukan itu yang Kesha tangisi, tapi menangisi nasibnya yang tidak terlihat oleh orang lain. Tubuh demi tubuh ia tembus sampai akhirnya ia keluar dari keramaian.
Langkahnya gontai, air matanya masih berjatuhan. Dah, jangan nangis. Kita naik wahana yang lain aja. Sebuah tangan merangkul bahu Keisha, seketika tubuhnya menegang. Ia lalu menoleh kepada sang pelaku. Lu kok ada di sini? Tanya Keisha heran saat melihat Fabian yang berada di sampingnya. Males saja. Kok gitu? Tangisan Keisha sudah berhenti. Fabian menaikkan bahunya acuh. Tangannya masih setia merangkul Keisha. Lepas ya, nanti lu disangka gila gara-gara ngerangkul yang gak ada. Keisha mencoba melepaskan rangkulan Fabian. Fabian menoleh, rangkulannya ia lepaskan. Lu ada, cuma orang gak bisa lihat lu aja. Ya karena alasan itu, karena memang gue gak kelihatan. Fabian menaikkan kedua bahunya acuh, lalu berjalan mendahului Keisha. Lagi-lagi dia seperti itu. Mau kemana? Ia mengejar Fabian, dan disinilah mereka di atas ketinggian yang jaraknya sangat jauh untuk menginjakkan kaki di atas tanah. Di atas sini mereka bisa melihat taman bermain dari sudut pandang yang berbeda, melihat orang berlalu lalang, dan bisa melihat kota sekitar yang mengelilingi taman bermain. Angin kencang menyapu rambut Keisha hingga berterbangan di udara. Mulutnya tidak henti-hentinya berdecak kagum dengan pemandangan yang dia lihat. Gila ya Yan, gue baru pertama kalinya naik biang lala. Ujar Keisha antusias, tangannya memegang pegangan besi yang ada. Terlihat jelas sekali bahwa Keisha ketakutan. Lu antusias tapi takut, ejek Fabian. Keisha mendelik kesal. Ih, bilang aja lu juga takut kan? Takut bilang aja kali. Gue gak takut, pegang aja tangan gue gak gemetaran. Emang lu? Fabian mengulurkan tangannya untuk Keisha periksa. Keisha menyabar tangan Fabian yang terulur, dan benar saja tangannya tidak bergetar, tidak seperti dirinya. Bisa lepasin tangan gue gak? Ujar Fabian datar karena tangannya yang tidak kunjung dilepaskan oleh Keisha. Keisha langsung melepaskan tangan Fabian, kemudian membuang muka ke arah lain. Yan, lo foto kek. Masa ke taman beginian gak ada kenangannya sama sekali? Oke. Cowok itu mengeluarkan ponselnya, kemudian menyodorkannya kepada Keisha. Keisha mengernyit bingung. Fotoin kali. Nyusahin, ujar Fabian sinis. Anehnya tetap dilakukan. Dengan malas-malasan Fabian memfoto Keisha yang tersenyum manis. Keisha berganti gaya, kedua tangannya diangkat ke udara dengan tawa bahagia. Fabian tersenyum simpul. Dah, ngabisin memory card gue aja. Coba gue lihat. Fabian menyodorkan ponselnya yang langsung diterima oleh Keisha. Keisha menggeser layar itu dengan senyum yang tidak pudar. Orang lihat pasti biang lalanya doang. Yang penting lu dan gue bisa lihat ada lu di sana, ujar Fabian. Keisha mendongak menatap Fabian yang juga menatapnya. Keisha tersenyum lalu mengangguk. Hening setelahnya, keduanya tidak ada yang membuka suara. Fabian yang sibuk dengan ponselnya, sedangkan Keisha masih fokus menatap pemandangan di bawah. Ayo, ujar Fabian saat pintu biang lala itu terbuka. Tidak terasa mereka sudah ada di bawah lagi. Seperti biasa, Fabian selalu berjalan duluan dan Keisha mengikutinya di belakang. Syagwela. Fabian menengok ke belakang, tapi Keisha tidak ada di belakang. Yan, gue pengen nonton itu. Keisha menunjuk sebuah pertunjukan drama musikal di sebuah tempat terbuka. Terlihat banyak yang meminati pertunjukan itu. Terdengar suara ratusan penonton yang memberi tepukan meriah untuk sang aktor. Fabian paling tidak suka dengan kebisingan seperti itu. Lu aja, gue males. Fabian kemudian duduk di bangku yang disediakan taman itu. Keisha mendesak kecewa, padahal dia ingin sekali menonton itu. Dengan terpaksa, Keisha hanya bisa menonton dari kejauhan. Sesekali Keisha memberikan tepukan kecil ketika sesuatu yang menarik terjadi. Sedangkan Fabian yang duduk tak jauh dari Keisha, matanya fokus memainkan ponsel. Fabian melirik Keisha sekilas kala di sela dia memainkan ponselnya. Fabian mengangkat ponselnya bersiap untuk memfoto Keisha yang berdiri di sana, dan
Fabian tersenyum kecil. Hasil fotonya bagus. Terlihat Keisha dengan pandangan mata yang ke arah pertunjukan itu, sedangkan tangannya bertepuk tangan. Fabian suka foto itu. Walaupun orang lain tidak bisa melihat hal menarik apa yang ia potret. Capek ya, Yan? Keisha menoleh ke samping. Terlihat wajah Fabian yang terlihat kelelahan setelah jalan-jalan ke taman bermain tadi siang. Fabian mendudukkan dirinya di sofa, lalu menyandarkan kepalanya. Makasih ya, Yan, ujar Keisha tiba-tiba, membuat Fabian langsung menoleh. Buat hari ini gue seneng. Keisha tersenyum manis, membuat Fabian tertegun melihatnya. Sekali lagi makasih. Fabian membuang pandangannya ke arah lain. Ya, Yan. Bah. Fabian menjawab tanpa menoleh. Pandangannya fokus ke depan, tepatnya pada TV yang menyala. Lo risih gak sih dengan adanya gue? Kadang gue nyusahin lo mulu ya. Lo benci sama gue? Enggak juga. Kalau gue sering nyusahin, gue minta maaf ya. Kali ini Fabian menoleh, menatap serius Keisha yang ada di hadapannya. Lu kenapa sih? Gak biasanya lu nanya gini. Keisha diam, matanya tidak lepas dari menik mata Fabian. Kenapa? Gak apa-apa. Aneh banget. Fabian mendelik kesal. Dia paling malas jika seseorang berbicara tidak jelas seperti ini. Fabian kembali menonton TV. Kalau ingatan gue udah kembali gimana? Fabian diam, tatapannya kosong. Lu gak sedih? Enggak. Keisha mendengus kesal. Dia sudah yakin jika jawaban Fabian seperti itu. Fabian menoleh ke arah pintu. Kakinya malas untuk beranjak pergi. Masih lelah karena seharian ini dia pergi berjalan-jalan. Lu gak mau bukain, Yan? Ini juga mau. Setelah mengatakan itu, Fabian beranjak dari duduknya, berjalan mendekat ke arah pintu. Dibukanya pintu tersebut dan astagfirullah. Fabian kembali menutup pintu rumahnya, lalu menatap sosok Keisha yang duduk di sofa yang tengah menatapnya bingung. Kenapa, Yan? Loh. Fabian berjalan mendekat lalu berhenti tepat di hadapan Keisha. Apaan? Tanya Keisha ngeri dengan tatapan Fabian yang terlihat kesal. Lu ngapain bawa hantu-hantu itu ke rumah? Fabian mengepalkan tangannya kesal. Satu hantu saja sudah cukup merepotkan, apalagi ditambah lagi. Gue nggak bawa mereka. Bohong lu. Enggak kok. Kalau lu bohong, gue usir lo. Iya gue ngaku. Habisnya mereka kasihan, Yan. Kesepian katanya. Fabian berdesah kesal. Tapi kenapa harus dibawa ke rumah gue juga? Tapi Yan, keduanya sama-sama menoleh ke arah pintu. Pintu rumah Fabian kembali diketuk. Fabian menghela napasnya pelan. Itu urusan lo. Fabian melangkah menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Keisha mengangguk pelan kemudian berjalan untuk membuka pintu. Pintu itu akhirnya terbuka yang membuat Keisha diam. Mira menatap foto-foto yang terpanjang rapi di dinding berwarna putih itu dengan tatapan kagum. Terlihat foto-foto Fabian semasa kecil yang terlihat lucu. Gadis itu tersenyum manis. Pandangannya berpindah pada foto Fabian dan ibunya. Ya, ibu Fabian yang dulu dia lihat di rumah sakit. Mau ngapain kesini? Tanya Fabian to the point. Mira menoleh lalu tersenyum simpul. Mau ngasih tahu kamu sesuatu? Ujar Mira. Fabian menaikkan alisnya. Tentang apa? Fabian sebenarnya malas menanggapi. Mira menghela napasnya dalam kemudian menatap Fabian dalam. Keisha tidak ada di ruang tamu. Dia sengaja masuk ke dalam kamar, tidak mau mengganggu Fabian dan Mira. Sebenarnya Keisha sangat penasaran apa yang dibicarakan oleh mereka. Namun dia menahan egonya. Tentang Keisha, aku mau kamu tahu soal ini. Fabian tak bersuara, dia fokus mendengarkan Mira.